Kisah pengalaman mistis pengunjung di Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis adalah salah satu destinasi wisata favorit di Yogyakarta. Pantai ini menawarkan pemandangan laut yang indah, pasir hitam yang berkilau, dan tebing-tebing yang menjulang. Namun, di balik keindahan alamnya, Pantai Parangtritis juga menyimpan sejuta misteri yang membuat bulu kuduk merinding. Banyak orang percaya bahwa Pantai Parangtritis adalah tempat bertemunya dunia nyata dengan dunia gaib. Konon, pantai ini adalah kediaman dari Nyi Roro Kidul, ratu dari Laut Selatan, yang sering mencari pasangan spiritual dari para raja-raja di Jawa. Nyi Roro Kidul juga dikatakan memiliki kuasa atas ombak yang ganas dan bisa menyeret siapa saja yang melanggar pantangannya. Salah satu pantangan yang paling terkenal adalah larangan memakai pakaian berwarna hijau saat berkunjung ke Pantai Parangtritis. Warna hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul, dan siapapun yang mengenakannya akan dianggap sebagai tanda tantangan atau ajakan. Banyak cerita yang beredar tentang orang-orang yang hilang atau mengalami hal-hal aneh setelah memakai pakaian hijau di pantai ini. Konon, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Menurut pengakuannya, Kanjeng Ratu berwujud perempuan muda saat bulan purnama dan menjadi perempuan tua di waktu yang lain. Kanjeng Ratu Kidul memiliki pembantu yang sangat setia, yakni Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul sangat menyukai warna hijau. Bahkan dalam legenda, kebaya dan kemben yang dikenakannya pun selalu berwarna hijau. Meski garis pantai selatan terbentang dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa, namun Pantai Parangtritis menjadi pantai paling banyak menyimpan kisah mistis dibandingkan pantai lainnya. Banyak yang percaya kalau Pantai Parangtritis merupakan gerbang menuju kerajaan dunia lain. Menurut pengakuan warga di sekitar Pantai Parangtritis, setiap malam sekitar pukul 1 sampai 2 dini hari, sayup-sayup akan terdengar suara gamelan dari arah pantai. Padahal pantai sedang sepi. Jika kamu mendengarnya, konon rombongan Nyi Roro Kidul sedang lewat dari Pantai Parangtritis menuju Gunung Merapi. Pengalaman mistis salah seorang pengunjung di Pantai Parangtritis. Suatu ketika, di saat pantai yang ramai oleh pengunjung, ada seorang anak muda bernama Dito yang datang untuk menikmati Pantai Parangtritis. Dito adalah seorang penjelajah yang gemar mencari tantangan. Ia tidak peduli dengan cerita-cerita mistis yang beredar, dan ia ingin membuktikan keberanian dan kebenarannya sendiri. Dengan nafsu yang menggebu, Dito masuk ke laut yang damai dan menghadapi ombak yang semakin liar. Ia merasa sangat asyik dan tidak gentar sedikitpun. Namun, tiba-tiba ombak yang datang sebesar gunung, menyeret Dito ke kedalaman laut. Ia berusaha keras untuk selamat, tetapi ombak terus menghantamnya dengan kekuatan yang dahsyat. Setelah beberapa jam berjuang, Dito akhirnya bisa keluar dari laut dan terhempas di sebuah pulau kecil yang sunyi. Ia merasa sangat capek dan terkulai lemas di pasir pantai. Saat ia membuka mata, Dito kaget melihat seorang wanita cantik berdiri di depannya. Wanita itu memiliki rambut panjang yang berkibar di angin dan kulit yang begitu mulus. Ia mengenakan pakaian serba hijau yang menunjukkan kemolekan. "Maaf, siapa kamu?" tanya Dito dengan bingung. Wanita itu tersenyum manis dan mengangguk. "Aku adalah Nyi Roro Kidul. Aku telah menolongmu dari ombak yang mengerikan di Pantai Parangtritis. Namun, sekarang tubuhmu akan menjadi tebusan bagi jiwa-jiwa yang tersesat di laut." Dito tercengang mendengar penjelasan Nyi Roro Kidul. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan menjadi tebusan di dunia lain. Namun, ia tidak memiliki pilihan lain selain menuruti nasibnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bertahan dan mencari jalan untuk kembali ke dunia nyata. Hari-hari berlalu dan Dito tinggal di pulau itu. Ia menjalani kehidupan yang sederhana, memancing untuk mencari makanan dan membangun tempat tinggalnya sendiri. Ia juga berusaha untuk menjalin persahabatan dengan jiwa-jiwa yang ada di pulau itu, berharap mereka bisa membantunya kembali ke dunia nyata. Setelah beberapa bulan, Dito merasa semakin akrab dengan jiwa-jiwa tersebut. Mereka mulai menghargainya dan membukakan pintu ke dunia mereka.
Dito belajar banyak tentang kehidupan di dunia lain dan menemukan cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Suatu malam, Dito bermimpi bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Wanita itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Dito, kamu telah membuktikan keberanianmu dan tekadmu untuk bertahan. Aku akan mengembalikanmu ke dunia nyata." Keesokan harinya, Dito terbangun di pantai Parangtritis. Ia merasa heran dan tidak percaya bahwa ia kembali ke dunia nyata. Dito melihat sekelilingnya dan merasa senang bisa melihat wajah-wajah yang dulu pernah ia kenal. Ia merasa beruntung karena telah melewati petualangan yang luar biasa di dunia lain. Sejak saat itu, Dito tidak pernah lagi meremehkan mitos-mitos yang beredar di sekitar pantai Parangtritis. Ia menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar di balik cerita-cerita tersebut. Ia juga berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga kehidupan yang diberikan padanya, dan tidak akan pernah melupakan pengalaman yang ia alami di pulau terpencil bersama jiwa-jiwa yang baik hati. Demikianlah kisah ini, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Segala kebenaran detail kisah tentu kita kembalikan kepada Allah sang pemilik kisah kehidupan. Satu hal yang pasti bahwa alam nyata dan gaib telah diciptakan sebagai bukti kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.